Hai minasan, konnichiwa, selamat pagi, siang, malam semuanya. Oke, jadi semingguan lebih ya aku itu nggak bikin konten karena lagi lumayan sibuk sama kerjaan ya minasan. Oke, nah video kali ini aku mau sharing ke minasan gimana sih cara kerja di Jepang dengan cara mandiri ya, dengan visa TG ya minasan. Apa itu TG? TG itu Toku Tegino ya minasan. Nah, hari ini aku mau kasih tutorial step by step buat minasan yang mau kerja di Jepang dengan cara mandiri ya minasan. Oke, simak penjelasan dari saya sampai selesai. Nah, oke. Langsung aja ya minasan. Yang pertama, kita itu harus belajar otodidak ya. Minimal level N4 ya minasan. JFT A2 ya, itu sama aja dengan level N4. Dan juga kita harus punya sertifikat SSW ya. Sertifikat SSW itu sertifikat skill pekerjaan yang akan kita cari jobnya nanti di Jepang ya. Jadi kita harus punya dua sertifikat ini, JFT A2 ada dan SSW ya. Misal pengolahan makanan, pertanian kah atau kaiko gitu minasan. Kemudian setelah kita dapat JFT A2 atau JLPTN 4 juga bisa dan juga sertifikat SSW, kita itu langsung cari job ya minasan. Kita cari job, kita cari TSK ya atau Kumiai. Di sini kita cari TSK, Kumiai, bisa cari informasinya di FB, Facebook, di Instagram ataupun minta info ke teman-teman ya yang udah di Jepang, itu biasanya banyak banget ya minasan. Terus kemudian kalau kita udah nemu TSK atau Kumiai ya minasan, kita itu nanti akan mensetsu ke TSK ya. Mensetsu dengan TSK. Kalau sudah oke, baru nanti kita lanjut ke tahap mensetsu user sama orang Jepang ya. Sama orang Jepangnya. Nah, di sini kita itu harus persiapkan mental ya untuk interview. Jadi jawaban kita harus bagus supaya bisa meyakinkan orang Jepang untuk memilih kita ya minasan. Di samping bahasanya yang bagus, kita juga harus pintar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang Jepang. Nah, setelah mindset user selesai, minasan lulus nih ya kan. Minasan lulus, kemudian minasan nanti bakalan lanjut ke medical check up ya. Lanjut ke medical check up. Setelah medical check up selesai, kita itu lanjut ke tanda tangan kontrak ya minasan. Kalau misalkan udah turun, langsung tanda tangan kontrak. Nah, selesai tanda tangan kontrak, kita itu kemudian langsung bikin paspor ya minasan. Karena kalau syarat pengajuan bikin paspor itu harus ada surat kontrak kerja ya minasan. Jadi ini wajib ada dulu ya. Surat kontrak kerja harus ada untuk ngajuin bikin paspor gitu minasan. Nah, setelah bikin paspor selesai, nanti kita itu nunggu COE ya, atau surat izin tinggal di Jepang. Kurang lebih ini sekitar 2 bulan sampai 3 bulanan ya minasan. Nah, setelah COE terbit, kita itu harus bikin ID EKTKLN ya minasan, atau ID PMI Jepang gitu. Terus setelah kita bikin ID EKTKLN, kita membuat visa ya. Kita membuat visa, nanti kalau misalkan bingung minasan biasanya diarahin sama Kumiai-nya ataupun TSK-nya, syarat-syaratnya apa aja. Terus biasanya kita itu daftar online ya minasan. Nanti kita itu biasanya dikasih link sama TSK-nya atau Kumiai-nya. Nah, setelah visa selesai, kita langsung booking tiket. Kalau masalah booking tiket ini biasanya ada yang dibeliin Kaisa perusahaan, ada juga kita yang beli sendiri ya minasan. Semoga minasan itu semuanya beruntung jadi tiket pesawat perusahaan yang menanggung. Nah, setelah tiket pesawat sudah ditentukan, minasan baru berangkat ke Jepang ya, baru bisa berangkat ke Jepang. Nah, kurang lebih itu dia minasan ya syarat-syaratnya. Yang pertama belajar otodidak, cari job, kemudian mensetsu TSK ya, terus mensetsu user sama orang Jepang. Setelah lulus kita MCU ya minasan. Nah, setelah MCU kita lanjut tanda tangan kontrak. Tanda tangan kontrak kita lanjut bikin paspor.
bikin paspor selesai, kita tunggu COE kurang lebih 2 bulan 3 bulanan. Setelah itu kita bikin EKT KLN ya minasan. Setelah EKT KLN selesai, kita buat visa. Buat visa selesai, setelah tiket pesawat di booking atau kita udah dibelikan sama perusahaan ya, tinggal kita nunggu keberangkatan aja, tanggalnya berapa. Oke minasan, mungkin itu aja yang bisa aku jelasin seputar visa TG mandiri di Jepang ya minasan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi buat minasan yang gak mau masuk LPK bisa dengan cara mandiri ya minasan. Seperti itu caranya. Oke, buat minasan yang sudah nonton sampai selesai, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya untuk tahu kehidupan di Jepang yang lainnya. Hai, bye bye.